maka sampai kepada ayah dan ibunda Rasulullah tentu juga itu merupakan orang-orang pilihan. Tidak mungkin orang-orang sembarangan. Maka mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka itu sama dengan kebodohan yang merokap, bodoh yang tidak tahu kalau dia bodoh. Maka hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimal ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghafir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Tadi di akhir sesi pembacaan kitab Burdah Busiri, terakhir kali kita menjelaskan tentang Al-Naf tadi menjelaskan tentang kesucian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita akan menambahkan penjelasan tentang itu. Kita kutip dari kitab Az-Zakhair Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada beberapa hadis yang mendukung ataupun menjelaskan kesucian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW tidak sama penciptaannya seperti manusia pada umumnya. Rasulullah dalam sebuah hadis yang dapat kita lihat di dalam beberapa kitab, di antara dalam kitab ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abdurrahman Ad-Dabiq Asy-Syibani dalam kitab Jami'ul Usul, yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, kuntu nuran, dulu sebelum manusia ada aku adalah nur, cahaya Allah, cahaya baina yadayillahi azza wa jalla, yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qabla an yukhlaqa Adama bi alfi amin, cahaya Nabi Muhammad ini sudah ada sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Dalam riwayat lain disebutkan 14.000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Nur Nabi Muhammad sudah ada. Dan Nabi Muhammad sudah ada tercantum dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam berwasilah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah bertanya, kenapa engkau bertawassul kepada makhluk yang belum kuciptakan? Dari mana kamu kenal dengan Muhammad padahal belum aku ciptakan? Kata Nabi Adam, aku melihat di dalam surga itu ketika engkau tiupkan ruhku ya Allah, tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam, hidup Nabi Adam. Begitu Nabi Adam terbuka mata, dia melihat di surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad belum diciptakan, Nabi Adam saja baru diciptakan. Maka kata Nabi Adam apa? Tidak mungkin itu sembarang orang, pasti itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengampunkan dosanya, dan Allah mengampunkan dosa Nabi Adam alaihi salam. Ini bukti, ini penjelasan tambahan daripada hadis ini. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi, fa ahbatani Allahu azza wa jalla ilal ardi fi zahri Adamah. Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga ke bumi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada di dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam. Wa hamalani fi safinati fi salbi Nuh. Dan Nabi Adam ada dalam sulbi Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mengendarai perahu besar dalam peristiwa itu. Wa ja'alani fi salbil Khalil Ibrahim hina qazafa bihi finnar. Dan aku ada dalam sulbi Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW ingin jelaskan bahwa nasabnya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nabi-nabi yang terbaik. Nabi Adam turunkan Nabi Nuh, Nabi Adam bapak manusia pertama, Nabi Nuh bapak manusia kedua, Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sulbi-sulbi ini sampai ke sulbi terakhir, yaitu sulbinya ayah Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini semua pilihan. Maka kata Rasulullah, ini dijamin ini kesuciannya. Kharajtu min nikahin, kata Rasulullah, aku lahir dari hasil pernikahan. Walam akhruj min sufahin. Tidak ada sulbi Rasulullah itu melewati perzinahan satu pun, tidak ada. Dari Nabi Adam sampai kepada ayahnya Abdullah tidak ada satupun yang berzina. Semuanya hasil dari pernikahan Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Min laduni Adama ila an waladani ya abi wa ummi. Sejak Nabi Adam sampai aku dilahirkan oleh ayahku dan ibuku, walam yusibni min sufahil jahiliyati syai'un. Tidak ada satupun di antara mereka garis keturunan itu yang melakukan perbuatan zina yang menjadi kebiasaan oleh kaum-kaum jahiliyah. Ini menunjukkan kesucian daripada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka, ini bertentangan dalam beberapa hadis yang kita bacakan tadi. Rasulullah lahir dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah ada dalam keterangan-keterangan nabi-nabi sebelumnya. Kata Rasulullah, aku ini lahir dari dakwatu Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah agar mengutus Nabi Muhammad. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Isa juga sudah berdoa kepada Allah, memberikan kabar gembira kepada Bani Israel bahwa kelak akan datang seorang nabi, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maka semuanya dipilihkan oleh Allah. Maka Abdullah ada sulbi Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad berada dalam rahim ibunya. Tapi begitu sulbi ini berpindah kepada rahim ibunya, pancaran cahaya di dalam sulbi diri Abdullah ini pindah ke dalam rahim ibu. Hilang pancaran cahaya itu dalam dirinya. Sulbi-sulbi ini dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keterangan-keterangan yang disusun oleh Said Muhammad bin Alawi untuk menjelaskan betapa sucinya daripada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah tambahan hadis tadi, walam yazalillahu azza wa jalla yankiluni minal aslabi tahira ilal arhami zakiyatil fakhirah. Allah memindahkanku dari satu sulbi ke sulbi yang lain, dari Nabi Adam kepada anaknya, kepada cucunya, kepada terus itu semuanya aslab at-tahirah, semuanya dari sulbi-sulbi yang suci yang dipindahkan ilal arhami zakiyatil fakhirah. Hatta akhrajani Allah min baini ay abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sufahin qatun. Tidak ada satu pun yang bermasalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilihkan oleh Allah. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf dan 12 anak lain, menjadi cikal bakal Bani Israel. Bani Israel cemburu kerana Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang dijanjikan, ternyata tidak lahir daripada keturunan daripada Bani Israel. Malah Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan dari garis Bani Israel. Tapi ini Allah pilih karena ini yang paling terbaik.
Dari Nabi Ismail ke Nabi Ishak, Nabi Ismail paling terbaik, lebih baik. Maka Allah pilihkan jalurnya mesti yang terbaik. Jika ada dua yang baik, mesti dipilih yang terbaik. Jika nenek moyang ke puncaknya sana di ujung sana baik, bagaimana mungkin ke atasnya Rasulullah Abdullah tidak baik? Maka mengatakan Abdullah dan ibunya Aminah masuk neraka, ini terbantahkan dengan banyak yang dijelaskan tadi. Sedangkan sejak zaman Nabi Adam dipilihkan oleh Allah, turun ke anaknya, turun ke cucunya, sulbi-sulbi ini semuanya pindah ke sulbi-sulbi yang suci, tidak ada yang berzina, tidak ada yang pernikahannya tidak islami, semua dipilih oleh Allah. Maka sampai kepada ayah dan ibunda Rasulullah, tentu juga itu merupakan orang-orang pilihan, tidak mungkin orang-orang sembarangan. Maka mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka, itu sama dengan kebodohan yang merokap, bodoh yang tidak tahu kalau dia bodoh. Maka hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.